sebelum menikah. Marhaban ya Ramadan, kembali lagi di DN Podcast dalam episode Ramadan Mania dengan tema pentingnya persiapan mental sebelum menikah. Sahabat DM yang dirahmati Allah, menikah adalah ibadah terlama dalam hidup kita. Allah juga menciptakan manusia berpasang-pasangan seperti dalam firman-Nya di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dari sejenismu agar kamu merasa tentram, dan Dia menjadikan rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang semacam ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka kaum yang mau berpikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Sahabat, saya bukan dokter, saya juga bukan psikologis, ahli forensik psikolog pernikahan. Saya juga bukan ahli forensik psikolog pernikahan. Karena itu, saya berbicara di sini tentu harus berdasarkan sumber. Karena sebenarnya berbicara tanpa sumber itu sama saja sedang mengalirkan berita hoax. Beberapa hari yang lalu saya belajar dari seorang dokter, Dr. Darmawan namanya, seorang psikiater dari FKUI. Beliau juga seorang doktor ilmu filsafat dari STF Dirakarya. Beliau mengatakan bahwa hal pertama yang harus dipersiapkan, atau hal pertama yang perlu dipersiapkan ketika kita memutuskan untuk menikah adalah kenali diri kita sendiri dan pasangan. Mengenali pasangan jauh lebih dalam. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, supaya kita itu tidak mudah menyerah di dalam sebuah pernikahan. Jadi bukan harus punya rumah dulu, punya mobil dulu, harus mapan dulu, itu bukan hal yang paling utama yang harus kita persiapkan. Ada beberapa poin, itu diantaranya ada 5 poin yang perlu kita ingat sebelum kita memutuskan untuk menikah. Apa saja poin tersebut? Yuk mari kita bahas bersama. Poin yang pertama itu adalah perubahan tidak dapat disangkal. Kita harus memahami dan menerima setiap perubahan yang ada di dalam diri kita, baik itu diri kita sendiri maupun pasangan kita. Misalnya perubahan dari segi prioritas, dari segi gaya hidup, kebiasaan, sikap, bahkan dari segi sudut pandang. Kita tidak bisa hidup pada fase yang begitu-begitu saja, karena di dalam pernikahan itu pasti akan mengalami perubahan. Kita harus menerima itu. Kemudian yang kedua, itu hargai perbedaan. Setiap manusia pasti mempunyai watak, sifat, dan berbeda-beda. Watak, sifat yang berbeda-beda. Begitupun juga dengan kita dan pasangan. Contoh misalnya, kita suka roti, pasangan kita tidak suka roti. Kita tidak bisa memaksakan pasangan kita untuk menyukai roti, tidak bisa. Bahkan seharusnya ketika kita suka roti, pasangan kita tidak suka roti, ya kita harus menyiapkan roti setiap hari bila perlu. Kita tidak bisa memaksakan pasangan kita supaya menyukai apa yang kita sukai. Di dalam pernikahan itu kita harus saling menerima dan harus saling menyadari bahwa manusia itu mempunyai karakter dan sifat yang berbeda-beda. Kita harus menerima apapun perbedaan yang ada di dalam pasangan kita. Kita tidak bisa dong menyamakan ketika pasangan kita masih lajang dan sudah menikah. Itu pasti akan berbeda, dan kita harus siap menerima itu. Makanya kita harus mempersiapkan mental
dari mulai sebelum menikah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah berkomunikasi. Berkomunikasi itu penting banget loh di dalam sebuah hubungan. Karena kalau kita tidak berkomunikasi, bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu kepada pasangan kita? Kadang ada orang yang introvert maupun ya tertutup. Tapi untuk sebuah pernikahan itu tidak bisa saling tertutup. Kita harus saling terbuka. Terkadang pasangan kita itu tidak mengerti apa yang ada di dalam pikiran kita. Ada pasangan yang kadang-kadang perempuan itu maunya dimengerti. Dia tidak mau berbicara apa yang dia mau, tetapi menginginkan suaminya itu atau menginginkan pasangannya itu mengerti apa yang dia mau. Ya mungkin saya juga seperti itu. Ya mulai sekarang mungkin kita harus ubah mindsetnya. Kita harus ubah cara pikir kita bahwa segala sesuatu itu harus berkomunikasi. Komunikasi itu yang paling penting. Kemudian yang keempat, rencanakan masa depan. Kita juga harus punya planning, harus punya rencana. Ketika kita memutuskan untuk menikah, tentu kita harus berkomunikasi dengan pasangan kita. Contoh misal 5-10 tahun mendatang, kita mau tinggal di mana, kita mau buka usaha apa, kita akan melakukan apapun, kita harus rundingkan dengan pasangan kita. Jadi biar setelah kita menikah itu kita nggak bingung-bingung lagi, kita nggak pusing-pusing lagi. Itu sudah melalui tahapan-tahapan obrolan-obrolan sebelum. Kemudian yang terakhir itu adalah percaya pada pasangan. Ini adalah poin yang paling penting di dalam suatu hubungan. Percaya pada pasangan. Iya dong. Kita harus percaya pada pasangan. Kita harus percaya sama siapa lagi? Kita mau percaya sama siapa lagi kalau bukan pada pasangan kita? Tidak mungkin kita lebih percaya daripada orang lain. Karena orang lain itu tidak akan lebih mengerti daripada diri kita sendiri. Kenapa kita perlu dan penting mempersiapkan pernikahan dengan mental yang kuat dan pikiran yang jernih, dengan sikap dewasa dan matang? Karena di dalam sebuah pernikahan itu kita harus bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Jadi ya mari kita usahakan ketika kita sudah menikah, setiap ada masalah apapun, jangan pernah ceritakan masalah kita kepada orang lain. Hadapi, selesaikan masalah itu bersama pasangan kita. Bahkan bila perlu orang tua juga tidak boleh tahu apa yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Itu tuh. Sahabat, menikah bukan hanya urusan berdua. Kita akan menghadapi keluarga baru, kita akan menghadapi lingkungan baru, suasana baru, yang tentu itu akan berbeda dari kehidupan kita waktu masih sendiri. Jadi, yuk mari persiapkan dari sekarang. Persiapan mental yang benar-benar hebat agar kita bisa menjalani dan tidak mudah menyerah di dalam sebuah pernikahan. Mari berdoa kepada Allah supaya kita diberikan pasangan yang baik, pasangan yang soleh dan soleha, yang saling menjaga martabat suami dan istri, saling melindungi, tidak membuka aib satu sama lain, dan juga saling mengerti. Satu pesan saya, ketika kita sudah menikah, jangan pernah mencari kebahagiaan. Sampai ujung dunia pun kita tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan tersebut. Karena sebenarnya kebahagiaan itu bukan dicari, melainkan harus diciptakan. Ciptakanlah kebahagiaan bersama pasangan kita,
agar kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Carilah pasangan yang benar-benar menerima kita apa adanya, menerima kelebihan dan kekurangan kita, baik. Cimit. Carilah pasangan yang benar-benar mau menerima kekurangan kita dan carilah pasangan yang benar-benar mau menerima kekurangan dan kelebihan kita. Bukan hanya menerima dan mendampingi pada saat kita mau salah. Carilah pasangan yang bukan hanya menemani dan mendampingi kita pada saat kita mau bepergian, tapi juga carilah pasangan yang benar-benar mau mendampingi, menemani, serta menyayangi kita dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Yuk, cerdas memilih pasangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.